Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kita bertemu di kelas dasar pemrograman. Oke, agar kedepannya kita dilancarkan semua, mohon izin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, Bapak dan Ibu, di kelas ini bertemu dengan saya, Sri Widayati, yang akan memfasilitasi Bapak Ibu hari ini. Saya adalah Widya Iswara di BPPP MPV BOE Malang. Oke. Untuk menambah semangat Bapak Ibu lagi, lebih tinggi lagi, mohon izin dijawab salam dari saya yang keras dan semangat, nggih. Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin, alhamdulillah semuanya sehat semua. Oke, Bapak dan Ibu, saya tadi sudah memperkenalkan diri. Tak kenal maka Tak harus. Oke, silahkan dipindai. Silakan tulis nama dan harapan Bapak Ibu berada di kelas ini. Oke. Oh, ada Pak Ainur Rofik. Terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar paham tentang dasar pemrograman. Oke, Bapak dan Ibu, tadi ke sini pakai mode transportasi apa? Bawa sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ada yang pakai mobil? Pak Cinto. Oh, Pak Cinto. Oke. 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 Silahkan diperhatikan gambar di sini dan silahkan diilustrasikan aktivitas apa saja yang ada di gambar ini. Pak Cinto, silahkan Pak. Dari ilustrasi gambar ini, Bu, saya lihat ketika di persimpangan atau mungkin di zebra crossing yang mungkin ya, ketika lampunya contohnya merah, berarti yang berkendara tersebut berhenti, ya kan? Kemudian kalau mungkin kuning siap-siap untuk nanti jalan, dan di hijaunya bisa jalan. Oh, Seperti itu, Bu. oke, terima kasih. Ya, Pak Dede. Mencet tombol, Bu, kalau mau lewat. Oh, oke ya. Ini ya, Pak ya. Ya, kita lihat ya aktivitas apa yang ada di gambar ini. Nah, ada seorang tadi yang dikatakan Pak Cinto ingin menyeberang jalan. Nah, seperti kata Pak Dede, ia memberi trigger, memencet tombol. Setelah memberi trigger, memencet tombol penyeberangan, traffic light lampunya berubah. Yang mulanya merah untuk penyeberang jalan jadi hijau, dan mulanya hijau untuk pengendara jadi merah. Ini adalah contoh kontekstual logika pemrograman di kehidupan kita sehari-hari yang kita sering temui. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi memang krusial ya untuk belajar pemrograman. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita coba melakukan simulasi pengurutan tinggi badan. Ini ada gambar tingginya acak nih. Nanti akan ada simulasi algoritma bagaimana tingginya bisa terurut dari tinggi ke rendah atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan. Oke, Bapak dan Ibu, silakan volunteer maju ke depan. Silakan berjejer secara acak. Di sini, Bu. Ya, silakan Pak Cinto. Nah, sekarang mulai dari sebelah kanan, Pak Rizky ya. Silahkan nanti dilihat rekan sebelah kirinya. Apakah sebelah kirinya ini apakah lebih tinggi? Kalau lebih tinggi, Bapak Rizky swipe. Kalau misalnya lebih rendah, Bapak Rizky stop. Seperti itu. Nanti begitu juga counter seterusnya. Silahkan mulai Bapak Rizky. Oke, swipe. Lebih rendah, stop. Kemudian Balik lagi ya. ke nomor 2. Nomor 2, dilihat. Oh, Bapak Rizky lebih rendah, berarti stop. Ke counter nomor 3.
saya lebih tinggi berarti swipe. Oke. Ada rekannya di sebelah? Oh, nggak ada, berarti stop. Ini satu putaran, satu loop. Nah, sekarang mulai dari awal lagi, Pak Cinto. Apakah sebelah kiri lebih tinggi? Lebih tinggi. Eh, Pak Cinto tetap ya. Kemudian Pak Rizky? Lebih tinggi. Swipe. Oh, Pak Cinto lebih tinggi. Oke, silahkan swipe. Sekarang urutan ketiga Lebih rendah sih. lebih rendah, berarti stop. Oke, Pak Cinto, apakah di sebelah kirinya ini lebih tinggi? Iya. Lebih tinggi, berarti stop nggih. Yang stop juga nggih, berarti pengulangannya stop nggih. Nah, ini coba lihat dari sana ke sini. Sudah urut? Oke. Nah, ini simulasi pengurutan tinggi badan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi silakan ke tempat lagi. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh dari logika pengurutan, pengulangan dan percabangan. Nanti kita akan tadi kita temui beberapa bahasa, bandingkan. Kalau iya, maka swipe. Kalau tidak, stop. Terus kemudian ada lanjut ke langkah berikutnya. Udah satu putaran ke ujung lagi. Nah, ini yang bandingkan, ini kalau di bahasa pemrograman itu adalah percabangan. Jika urutan atau satu loop itu adalah perulangan karena kita melakukan berkali-kali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Nah, tujuan belajarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Peserta diharapkan nantinya mampu menerapkan pemrograman Visual Basic dan indikator hasilnya mampu menjelaskan struktur pemrograman yang berupa percabangan dan pengulangan. Nah, struktur materinya kita ada di sini Bapak dan Ibu, yaitu struktur kontrol yang terdiri dari percabangan dan perulangan. Nggih, Bapak dan Ibu. Jika ingin menampilkan di pemrograman, di program, urutan menampilkan angka 1 sampai 100, itu akan lebih praktis memakai percabangan atau perulangan? Ya, Pak Cinto. Perulangan. Oke, setuju semuanya? Setuju. Oke, kalau kita mencari seseorang di phonebook kita, di WA phone, itu pakai perulangan atau percabangan? Percabangan, Bu. Percabangan, setuju semuanya ya. Jadi memang perulangan dan percabangan ini sangat digunakan di kehidupan kita nggih. Oke, nah itu akan kita buktikan hari ini nggih Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang sudah kita simulasikan tadi, ada pertanyaan, lebih tinggi atau tidak? Ada pilihan swipe atau enggak, itu adalah mencerminkan sebuah logika pengambilan keputusan. Jadi percabangan ini memungkinkan sebuah program untuk mengambil satu atau lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Jika kondisi tertentu benar, maka dia akan melakukan block statement ke kiri. Jika salah, dia maka melakukan statement yang sebelah kanan. Ini single, satu. Nah, ini contohnya. Jika Anda berbelanja lebih dari 100.000, ya dapat bonus. Jika tidak, tidak dapat. Seperti itu, Bapak dan. Nah, jenis perulangan itu ada bermacam-macam. Ini ada if, else if, ada else, if, else if. Iya, percabangan. Dan ini ada yang namanya select case. Ada yang tahu? Kok yang lain pakai kata-kata if? Kemudian ini select case. Nah, select case ini seperti yang di atas ini. Jadi ekspresinya itu apa? Misalnya nih, hari Senin. Hari sama dengan Senin. Nah, misalnya case 1 itu Senin. Sama apa enggak yang kita inputkan? Ternyata sama, berarti dia langsung masuk ke blok sini. Hari kerja misalnya seperti itu. Dia tidak perlu mengeksekusi blok-blok yang lain.
Misalnya dia Jumat gitu, mungkin dia ada di case nomor 5 ya, dia sudah tanya nomor 1 Senin sama tidak masuk ke blok sini dan seterusnya dia masuknya ke blok yang Jumat. Nggih. Dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Nah, ini adalah perulangan. Perulangan adalah apa? Ada yang tahu? Struktur kendali dalam pemrograman. Iya. Dia digunakan berulang-ulang memenuhi kondisi tertentu. Nah, perulangan contohnya seperti ini, ada iterasinya. Dan perulangan ini ada banyak jenisnya atau tidak? Dia ada banyak jenisnya juga. Ada for next, for each, ada do loop, ada will do, seperti itu. Kalau ini kira-kira apa, Pak Rofik? Ini bahasa Inggris loh. For next, Bu. Oke, kalau ini for each, bener Pak Rizky. Kalau ini Sepertinya duduk. dulu, oke. Dan ini Well, do. Nggih, ini adalah jenis-jenis perulangan. Ada yang ditanyakan di sini? Belum. Oke, masih jelas. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, karena tadi Bapak Ibu sudah jelas semua, sekarang silahkan membentuk kelompok, 2 kelompok. Nah, silahkan membuat listing program sederhana dalam konteks kehidupan nyata, lengkapi dengan antarmukanya ya. Silahkan dipraktekkan pakai Visual Studio atau Visual Basic. Untuk kelompok 1, percabangan, kelompok 2, perulangan. Silahkan didiskusikan selama 30 menit, 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Nanti kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain harus menanggapi seperti itu. Oke. Terima kasih presentasinya kelompok 2. Oke, tadi sudah memberi tanggapan, banyak tanggapan yang ditanyakan kelompok 1. Terima kasih Pak Dede. Oke. Boleh menambahi kelompok 2? Oke, terima kasih ya Pak Cinto ya. Ya. Nah, sudah bagus semua ya. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini? Ada 2, Bu. Ya. Percabangan sama perulangan. Oke, percabangan perulangan. Ada lagi? Jenis-jenis percabangan, jenis perulangan. Oke, jenis-jenis. Ada apa aja? For next. Oke. For each. Oke. Iya. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Nah, percabangan itu adalah untuk decision making. Kalau perulangan untuk repetition. Nah, keduanya ini berguna agar program kita lebih dinamis, fleksibel, dan efisien. Oke, jadi setiap pemrograman pasti pakai perulangan dan pencabangan. Oke, untuk mengukur kepahaman kita semua, Bapak Ibu silahkan men-scan background-nya. Oke, kerjakan dengan serius ya. Ya, alhamdulillah semua hijau semua, paham semuanya. Iya, Bapak dan Ibu bisa di rumah bisa berlatih untuk kasus-kasus yang lain lagi ya. Nah, untuk ke depan silahkan kerjakan tugas individu, listing program dengan konteks komunikasi data. Di dalamnya ada percabangan dan pengulangan. Nah, due date-nya ini ya, jangan lupa dicatat. Terima kasih. Ada dipertanyakan? Enggak ada. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semangat untuk melakukan cobaan di rumah. Nanti kalau nggak bisa tanya di W3 School. Ya. Belajar Steve Jobs mengatakan belajar pemrograman mengajarkan Anda untuk berpikir. Saya Sri Widayati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.